Hydraulic snatch winch ini merupakan salah satu bagian dari deck machinery yang didesain dengan menggunakan motor hidrolik sebagai penggeraknya. Untuk memperoleh kecepatan torsi yang diinginkan, putaran motor di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Altaf Novel Abrasya dengan NIM 18055531056. Hari ini akan mempresentasikan laporan kerja praktek. Nah, untuk judul laporan kerja praktek yang saya ambil adalah proses manufaktur main shaft pada mesin hydraulic snatch winch di PT Pindad. Dosen pembimbing saya sendiri adalah Pak Ketut Astawa dengan NIP 196 60 60 7199 70 3106. Langsung aja kita ke bab 1. Latar belakangnya adalah memahami ilmu produksi atau fabrikasi dan pemeliharaan maintaining penting untuk dipelajari karena operasi digunakan sebagai dasar untuk industri apapun. Ekspansi industri di Indonesia telah meningkatkan permintaan akan alat-alat produksi, salah satunya hydraulic snatch winch untuk peralatan marin. Keadaan ini merupakan peluang untuk mempelajari ilmu fabrikasi dan maintaining komponen, yaitu main shaft pada suatu peralatan seperti alat snatch winch, sehingga kegiatan kerja praktek kali ini memang penting untuk dilakukan. Untuk rumusan masalah yang diambil adalah sebenarnya apa itu mesin hydraulic snatch winch berkekuatan 900 kN ini, dan yang kedua ada bagaimana bentuk dari operation plan untuk membuat main shaft pada mesin hydraulic snatch winch berkekuatan 900 kN ini, dan yang ketiga ada kendala apa saja yang dialami pada saat berjalannya kerja praktek. Adapun tujuannya sendiri ada mengetahui secara garis besar mesin hydraulic snatch winch berkekuatan 900 kN. Yang kedua, mengetahui langkah-langkah operation plan dari main shaft mesin hydraulic snatch winch berkekuatan 900 kN. Dan yang ketiga, ada mengetahui kendala apa saja yang dialami pada saat kerja praktek berlangsung. Manfaatnya, yang pertama, ada menambah wawasan tentang sistem manufaktur secara langsung berkat adanya kegiatan kerja praktek di PT Pindad ini. Yang kedua, dapat mengetahui kegiatan dalam proses manufaktur yang dilakukan oleh perusahaan dalam dunia kerja. Yang ketiga, menambah informasi tentang cara pengerjaan pembuatan salah satu komponen, yaitu main shaft, pada mesin hydraulic snatch winch. Dan yang keempat, menambah kemampuan soft skill seperti berkomunikasi dan tanggung jawab atas tugas yang diberikan dalam dunia kerja. Oke, dan ruang lingkup pada kerja praktek yang dijalankan adalah membuat operation plan main shaft pada mesin hydraulic snatch winch, di mana alat tersebut adalah salah satu bagian dari infrastruktur perhubungan yang nantinya alat tersebut diaplikasikan pada kapal laut TNI yang digunakan untuk menarik kendaraan ke dalam kapal tersebut. Nah, dan tempat waktu pelaksanaan kerja praktek terdapat pada Bandung, di Jalan Terusan Gatot Subroto nomor 517, Kebon Kangkung, Sukapura, Kecamatan Kiara Condong, Bandung, Jawa Barat. Dan lama waktu kerja praktek yang dilakukan selama 1 bulan yang dimulai dari tanggal 15 Januari 2021 hingga 15 Februari 2021. Berikut merupakan lampiran foto yang saya ambil di Pindad. Ini diambil di depan gedung PT Pindadnya. Ini saya sendiri, dan ini teman-teman saya yang mengambil kerja praktek di PT Pindad juga. Dan ini pembimbing saya yang di PT Pindad, Bapak Iman Taufik. Oke, lanjut ke bab 2, sejarah perusahaan. PT Pindad Persero didirikan pada zaman Belanda pada tahun 1808. Saat itu, Pindad didirikan dengan nama Koninklijke Winkel CW oleh Gubernur Jenderal Belanda William Herman Daendels di Surabaya. CW didirikan oleh Daendels sebagai bengkel pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan alat-alat perkakas senjata Belanda. Bengkel ini menjadi cikal bakal berdirinya PT Pindad sebagai satu-satunya industri manufaktur pertahanan di Indonesia. Lanjut ke profil perusahaan. PT Pindad adalah perusahaan industri pertahanan yang bergerak dalam produksi produk militer dan komersial di Indonesia. Awal berdirinya PT Pindad tidak terlepas dari berdirinya bengkel peralatan militer bernama Artileri Konstrukti yang saya sudah jelaskan tadi pada tahun 1808. Bengkel tersebut pada awalnya digunakan sebagai pemasok dan pemeliharaan senjata dan
alat peledak untuk memenuhi kebutuhan Angkatan Laut Belanda pada tahun 1920-an. Bengkel di Surabaya dan kota lain digabungkan menjadi Artillery Inrichtingen di Bandung. Lanjut untuk bidang usaha. Yang pertama ada produksi atau manufaktur. Produk-produk yang dikeluarkan oleh PT Midret, yang lainnya ada produk senjata amunisi, kendaraan khusus, piroteknik, konversi energi, komponen, alat berat, sarana pembangkit, peralatan kapal laut. Yang kedua ada jasa, memberikan jasa untuk industri pertambangan seperti perekayasaan sistem industrial, pemeliharaan produk, pengujian mutu dan kalibrasi, konstruksi, pemesinan, heat and surface treatment, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada perdagangan, melaksanakan pemasaran, penjualan, dan distribusi produk dan jasa perusahaan termasuk produksi pihak lain baik di dalam maupun di luar negeri seperti amonium nitrat, PANFO, detonator listrik, detonator listrik, dan teknologi COD, booster, geodesis, dan lain-lainnya. Dan pelanggan yang pada produk pertahanan dan keamanan negara ada TNI, Polri, Kementerian Pertahanan, Keamanan, Kementerian Kehakiman, Kementerian Kehutanan, Dirjen Bea Cukai, dan Pasar Ekspor. Pelanggan produk komersial seperti PT KAI Indonesia, PT Inka, PT PLN, Kementerian Perhubungan, dan lain-lainnya. Lanjut ke bab 3. Untuk bab 3, hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan ini berisi tentang deskripsi proyek, metodologi, implementasi proyek, dan kendala apa saja yang dihadapi pada saat berjalannya kerja praktek. Yang pertama ada deskripsi proyek. Hydraulic switch ini merupakan salah satu bagian dari deck machinery yang didesain dengan menggunakan motor hidrolik sebagai penggeraknya. Untuk memperoleh kecepatan dan torsi yang diinginkan, putaran motor direduksi sebanyak satu tingkat melalui pasangan roda gigi. Pasangan roda gigi yang sudah dilengkapi dengan pelubang untuk keperluan pelumasan. Di gambar yang kanan ini merupakan gambar 3D dari mesin hydraulic snatch winch berkekuatan 900 kN itu sendiri. Lanjut untuk gambar tekniknya bisa dilihat di sini ada bagian-bagian dari mesin hydraulic snatch ini seperti rope drum, gear, frame, dan lain-lainnya. Mesin hydraulic snatch ini bisa dilihat di gambar yang kiri dan kanannya yang saya tunjuk sudah terlihat, dan yang tengah ini adalah mesin hydraulic snatch winch yang sedang menarik tank ke dalam kapal. Metodologi. Pada kerja praktek ini, proses manufaktur pada hydraulic snatch winch dibagi beberapa bagian pengerjaan karena keterbatasannya waktu, di mana penulis ditugaskan untuk membuat operation plan pada main shaft hydraulic snatch winch, di mana tugas yang diberikan berupa gambar teknik seperti pada slide berikut ini. Bisa dilihat. Ini merupakan gambar teknik dari main shaft pada mesin hydraulic snatch winch berkekuatan 900 kN ini. Sudah dibagi-bagi, ada pada panjang 206, 426, 646, 986, 1176. Seperti itu. Lalu lanjut ke implementasi proyeknya. Operation plan yang dijalankan pada main shaft di mesin hydraulic snatch winch berkekuatan 900 kN ini dibagi hingga 16 langkah. Adapun langkah pertama yaitu menyiapkan benda kerja, raw, meteran, penggaris, dan lain-lainnya yang diperlukan. Lalu langkah kedua, pasang benda kerja menggunakan cakra hang 4. Yang langkah ketiga, potong benda kerja terhadap mesin bubut. Yang langkah keempat, bubut 264 sepanjang 566 menggunakan mesin bubut dan pahat. Untuk langkah kelima sampai ketujuh sama juga bubutnya tapi pada 230 sepanjang 426, lalu bubut juga pada 210 sepanjang 206, lalu bor dan tap ulir M30 sepanjang 48. Untuk langkah 8 hingga 10, lalu balikan benda kerja bubut 240 sepanjang 426, lalu bubut 230 sepanjang 986, dan yang ke-10 bubut 230 sepanjang 426 menggunakan mesin bubut dan pahat.
Untuk langkah 11 hingga 13, masih sama bobot juga 210, tapi sepanjang 206, lalu bor tab M30 lagi, yang sebelah kanannya dikali 48, bor tab ulir, dan langkah ke-13, benda kerja ditambahkan ke mesin gerinda silinder untuk mencapai kekasaran N7 dan toleransi mikron 1/1000. Alat yang digunakan untuk di gerindra adalah menggunakan mesin gerinda silinder CNC. Untuk langkah 14 sampai 16, yang langkah 14-nya pindahkan ke mesin milling center menggunakan crane overhead 2 ton, lalu fries alur dengan ukuran lebar 50, kedalaman 17, panjang 230 sebanyak 2 kali, dilakukan 2 kali, dan yang terakhir fries utama segi 6 sejumlah 232 sepanjang 566 sampai 426. Nah, pada langkah terakhir ini perlu juga dicek quality controlnya ataupun bagaimana kualitas dari mesin ini main shaft ini sendiri. Kesimpulan yang dapat diambil dari laporan ini didasarkan dari hasil pengamatan selama kerja praktik yang dilakukan di PT Pindad. Ada pertama, proses pengerjaan operation plant main shaft pada hydraulic knife dilakukan dalam beberapa tahap, seperti menyiapkan komponen, lalu setelah komponen sudah siap bisa dilanjutkan dengan proses machining. Setelah proses machining bisa melakukan marking untuk memberikan tanda. Setelah komponen yang diinginkan sudah terpasang, lalu dirapikan. Setelah melalui proses machining, selanjutnya adalah pengecatan alat, di mana jika terjadi kecacatan akan diberikan tanda di bagian cacatnya. Jadi yang keempat ini quality control. Sekian presentasi laporan kerja praktek yang sudah saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Nama saya Altaf Nova Brasyah dengan NIM 18055531056, jurusan Teknik Mesin Universitas Udayana. Pamit undur diri. Terima kasih.